Indramayu yang tanahnya gersang, tanahnya mungkin sebagian orang pekarangan dianggurkan, tapi insya Allah di tempat ini lahannya bisa produktif, bisa dimanfaatkan untuk budidaya lebah madu, khususnya madu trigona. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Hari ini saya berada di Cileus di Kabupaten Indramayu. Jadi Indramayu yang tanahnya gersang, tanahnya mungkin sebagian orang pekarangan dianggurkan, tapi insya Allah di tempat ini lahannya bisa produktif, bisa dimanfaatkan untuk budidaya lebah madu, khususnya madu trigona atau lebah tanpa sengat. Baik, kita lihat saja bagaimana perkembangannya, karena ini menarik sekali. Ketika kita punya usaha budidaya lebah dan itu ramah lingkungan, kanan kirinya lihat di sebelah sana rumah, kanan kirinya juga rumah, belakang juga rumah, tapi di sininya sudah bagus ya, vegetasi sudah bagus sekali, jadi sudah lumayan ya untuk lebah, sekitar ada 30 koloni lebih Itama. Nah ini luar biasa nih ya, sampai dibuat seperti ini kandang koloni lebahnya. Nah bisa dekat sini mungkin ada apa namanya, kita lihat. Nah ini lebahnya. Nah ini corong propolisnya sebagai pengaman atau perlindungan si lebah. Nah ini keluar lagi sini, ini adalah tanaman-tanaman yang di sekitarnya, salah satunya adalah santos. Santos ini banyak sekali manfaatnya sebagai penghasil nektar dan juga polanya juga ada. Dan sudah ditanam banyak ya. Jadi sebelum lebah itu datang, kasihnya harus kuat dulu. Ditanam semuanya ada di sini sehingga bisa kuat untuk lebah datang. Nah, di sekitarnya juga ada penghasil resin, itu adalah mangga, dan Mayu itu termasuk dikenal sebagai penghasil mangga. Maka di sini sekitarnya ada banyak pohon mangga dan bisa dimanfaatkan resinnya atau getahnya itu untuk membuat propolis atau bipropolisnya si lebah tersebut. Jadi propolis ini adalah digunakan untuk kantung madunya, kantung lebah yang digunakan untuk menyimpan polennya, bipolennya gitu, bibretnya. Jadi madunya juga sudah ada, sudah menghasilkan dan sudah dipanen. Jadi panen pertama itu rasanya memang asem ya, asam manis, tapi setelah panen kedua dan ketiga itu sudah rasanya manis dominan, karena memang ini berasal dari tempat lain dan didatangkan di lokasi di Indramayu. Ini ada bunga-bunga kenikir juga sangat disukai oleh lebah. Sebelah sana juga sudah ada air mata pengantin yang digunakan sebagai pintu masuk, ini sangat luar biasa sekali ya. Jadi ketika dijadikan sebagai tempat wisata, maka ini bunga air mata pengantin ini atau AMP ini sangat layak sekali dan bagus dijadikan sebagai apa ya, penghias lah. Kita akan lihat isinya seperti apa. Kondisi sekarang nih sudah dipanen. Wah, coba lihat. Oke, ini kantungnya belum tertutup ya, kayaknya masih ada sebagian sih yang sudah nih, itu belum tertutup. Oke, soalnya baru dipanen ya ini ya. Oke. Sini itu kelompok tani namanya Sejahtera Lestari Sejahtera. Itu sudah didirikan sejak beberapa bulan yang lalu, dan kelompok taninya di sana. Ketua kelompok tani kita namanya Mas Arif. Nah, ini sudah tempat untuk rapat-rapat di sini untuk pelatihan-pelatihan. Alhamdulillah sudah sangat kondusif ya. Di belakang kita ini adalah lahan milik kehutanan ya, perhutani. Kebetulan ada sekitar 4 hektar ya. Jadi sebenarnya masih wilayah kita ini masih sekitar 500 meter persegi lah. Tapi insya Allah di sini sangat produktif karena sudah banyak tanaman-tanaman pendukungnya. Ketemu dengan ketua kelompok tani yang ada di sini, udah desa ya, kebetulan teman saya juga ya. Diceritakan ini sudah berapa lama Kang, dan bagaimana awal mula ya berdiri usaha lebah ini, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Aso selaku pembina KTH Lestari Sejahtera. Alhamdulillah bisa hadir di kelompok kami yang ke beberapa kalinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sedikit cerita sejarah dari KTH ini berdiri. Awal mula memang ada unsur ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan
saya suka yang namanya madu gitu. Oh gitu. Suka sekali yang namanya madu. Tapi madu murni nih ya. Madu murni bukan madu abal-abal. Apalagi madu anak 3 ya. Jadi karena apa inginnya kita pengen bener-bener sejauh mana madu murni itu seperti apa sih? Karena kebanyakan di pasaran kan banyak yang menawarkan ini asli dan sebagainya. Tapi faktanya setelah kita minum tidak ada khasiat. Artinya bisa bisa dikategorikan madu ini nggak asli. Oh gitu. Oleh karenanya saya ekspor nyari di mana sih tempat lebah madu yang sebenarnya yang bisa menghasilkan madu asli gitu. Dan singkat cerita saya ketemu dengan Dinas Kehutanan Pak Ujang yang sudah berhubungan dengan Kang Agus dan alhamdulillah sudah menjadi tim kita, kelompok kita. Jadi dari situlah kita memulai. Kalau memang di sini tempatnya mendukung dan sebagainya, ya sudah kita buat budidaya madu saja. Terhitung sampai sekarang itu kurang lebih sekitar 5 bulan, Kang. 5 bulan ya? 5 bulan dan alhamdulillah juga sudah panen beberapa kali panen. Oke. Nah, panennya sendiri gimana itu? Rasanya, aromanya gitu kan. Terus pangsa pasarnya gimana? Alhamdulillah kita sempat shock juga. Bisa panen kok bisa ya di sini bisa panen begitu dengan aroma khas tersendiri karena memang kita sudah di vegetasi baru ya Kang ya. Beda dengan vegetasi yang pertama. Di sini rasanya lebih manis ya. Oh gitu. Dibanding dengan asal mulanya si lebah itama yang kita budidayakan ini ternyata lebih manis. Selain manis, aromanya juga ada aroma khas tersendiri ya. Karena mungkin pakan dari lebah itu banyak nektar di sini, lumayan banyak nektar yang menghasilkan rasa dan aroma yang berbeda dengan yang kita kunjungi di breeding kemarin gitu. Nah, untuk pangsa pasar sendiri masyarakat umum, masyarakat luas Kang, tetapi mohon maaf untuk masyarakat sekitar dan yang teman-teman yang lain kita belum bisa produksi lebih. Kita masih terbatas. Oleh karenanya kita kanan dengan Kang Also ini alhamdulillah sudah menyediakan madu murni meskipun belum atau bukan dari lebah yang penting murni ya. Yang penting murni. Nah, ini saya menarik ini. Ini kan dengan adanya usaha budidaya lebah ini akhirnya memunculkan tenaga kerja baru, mendapatkan nilai ekonomi yang tinggi juga. Berapa orang yang bisa disatukan menjadi pembudidaya lebah madu, penghasilannya berapa dengan hasil usaha ini nih? Alhamdulillah berkat lebah madu ini KTH Lestari Sejahtera itu ada kelompok dan mitra. Alhamdulillah kelompok kita ada kurang lebih 18 orang. Kemudian ada mitra, beberapa mitra yang dulu kita tidak punya penghasilan bulanan. Alhamdulillah sekarang sudah ada penghasilan meskipun masih terbatas Kang, tetapi ada rasa bangga tersendiri bagi saya pribadi dan teman-teman bahwasanya kok kita bisa ya menghasilkan bulanan seperti orang-orang kantoran gitu. Meskipun berbekal tadi hanya budidaya dan menjual madu. Alhamdulillah. Jadi saya terinspirasi ketika waktu kemarin COVID 2 tahun berturut-turut ya. Banyak orang yang kemudian nganggur, pekerjaan juga nggak ada karena dampak tersebut. Maka ini adalah salah satu alternatif ya, pemulihan ekonomi nasional dari desa ini ya, yang kemudian bisa insya Allah menjadi salah satu ladang penghasilan yang sangat potensial. Satu, budidaya lebah ini aman dan ramah lingkungan ya. Yang kedua juga mendapatkan madunya juga madu murni yang sehat. Yang ketiga juga insya Allah mendapatkan sumber penghasilan yang tinggi. Terima kasih Kang Arif atas inspirasinya. Buat teman-teman sekalian, budidaya madu itu adalah sangat mudah ya kalau kita giat dan rajin. Kita tidak perlu lagi untuk mencari rumput, mencari apalagi pakan, tapi gini kita menyediakan pakan buat lebah, kita siram tanamannya supaya subur dan insya Allah kita akan mendapatkan madu yang disediakan oleh lebah tersendiri. Terima kasih, salam inspirasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.